مئة فرج بيا كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت ستين مع مئة فرج بيا كربنا يا واسع الكرم مولاي يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian tasawuf dan kita masih menukil dalam kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin lil Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Aidarus rahimahumullahu ta'ala. Dan kita di pembahasan tentang masalah niat yang sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama bahwa niat itu mempunyai athar, mempunyai bekas yang luar biasa atau mempunyai dampak yang luar biasa. Ketika ada niat yang baik pada diri seseorang ketika melakukan sesuatu, maka akan menjadikan keberkahan bahkan di lingkungannya juga. Yang seperti sudah diceritakan oleh beliau Habib Muhammad di dalam kitabnya tentang Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana beliau mempunyai niat yang Masya Allah, mempunyai niat yang luar biasa ketika memimpin kaum muslimin pada waktu itu, hingga serigala pun tidak berani memangsa domba penggembala karena niat yang tulus, berusaha untuk menjalankan amanat sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Nah, kemudian wakadha ta'thirun niyah fi janibi syar. Nah, begitu juga sebaliknya. Niat yang jelek itu juga punya ta'athar, punya athar, punya dampak juga. Wa idza udmiral insanu syarr wa sa'at niyatahu tawaladat min dzalika syurur ya'mu waqi'uha. Qad la yakunu min qasdil insan wa hadhihi umur ghamidah yajibu tanabbuh laha. Ketika ada niat seseorang itu melakukan sesuatu kebaikan tapi niatnya jelek, sudah punya maksud dan tujuan yang jelek, ya, punya maksud dan tujuan yang rusak, maka ini akan menjadikan kejelekan dan keburukan yang menyeluruh. Ketika dia melakukan sesuatu misalkan, anggaplah ibadah, tapi maksud dan tujuan ibadahnya tadi adalah kejelekan, maka ini juga membekas. Atau misalkan dia sedekah tapi maksud dan tujuannya jelek, ini juga akan membekas. Bahkan kepada orang yang dia kasih, malah tidak manfaat. Bahkan bisa jadi lebih parah dari apa yang dia maksudkan. Yang dia maksudkan, yang dia tujukan itu mendekatkan diri kepada Allah, ini bagus. Tapi ketika dia memaksudkan untuk dunia atau untuk kejelekan malahan, maka ini perbuatannya dia, walaupun perbuatan yang soleh sekalipun atau perbuatan yang baik,
ini akan mengakibatkan keburukan dan kejelekan di hasil itu semuanya. Bahkan lebih buruk dari apa yang dia maksud dan tujukan. Intinya, maksud dan tujuan atau niat ini punya pengaruh yang besar. Setiap amaliyah kita punya pengaruh. Di setiap amal kita punya pengaruh yang besar. Amaliyah baik dengan maksud baik maka berkah. Amaliyah baik dengan maksud jelek maka berantakan dan malah mudarat. Kemudian dan juga ketika dia mempunyai niat, maksud dan tujuan yang baik, ini juga bisa menjadikan hatinya ini tertata atau terjaga. Jadi tanpa maksud dan tanpa pamrih yang tapi maksud dan tujuannya adalah kebaikan, maka apa yang dia lakukan ini bisa menjaga hatinya dari penyakit-penyakit hati. Ya. Banyak di antara ulama-ulama kita yang selalu mengingatkan kita untuk selalu memperbarui niat atau selalu menyempurnakan niat atau aslih niat atau perbaiki niat, selalu diingatkan seperti itu karena ini punya dampak ternyata. Kemudian fa idza dakhala fi syai'in min at-ta'at salah kana dzalika aw tasbihan aw qira'ah Qur'an aw shadaqah aw iyadat marid aw syuhud janazah aw ay ibadah kanat. Apabila seseorang itu melakukan kebaikan atau ketaatan, maka jangan sampai yang dia lakukan itu dari sholatnya, tasbihnya, berzikir, istighosah, tahlil, maulid, sholawat, apapun, atau sodakoh lah atau apa segala macam, maka jagalah dari maksud dan tujuan yang jelek dan jangan sampai hati kita lalai dari maksud dan tujuan kepada Allah. Fala yulabi syai'an min dzalika sahiyan wala ghafilan. Dan jangan melakukan itu dalam keadaan lalai kepada Allah. Maksud dan tujuan kepada Allah ini tidak ada. Di perbuatan amaliyah kita yang baik itu juga percuma. Walaupun bukan maksud jelek ya. Tapi maksud dan tujuannya bukan kepada Allah. Sholat, ya pokoknya sholat. Bukan saya sholat karena ini merupakan perintah. Saya sholat karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Saya sholat karena ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah. Saya sholat karena ingin mendapatkan penjagaan dunia akhirat dari Allah. Bukan itu. Tapi kenapa ente sholat? Ya pokoknya sholat. Jadi kosong sebetulnya. Maksud dan tujuannya malah kosong. Maka percuma yang dia lakukan sebetulnya. Ya. Walaupun sebetulnya seseorang itu tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan apapun tanpa maksud dan tujuan yang seperti sudah kita katakan sebelumnya. Kalau dia tidak menyempurnakan maksud dan tujuan untuk Allah, maka takutnya hawa nafsu yang mengambil alih. Ya, hawa nafsu mengambil alih hingga misalkan dia sholat dengan berusaha khusyuk supaya dia mendapatkan kekeramatan, supaya dia mendapatkan magom di sisi manusia, supaya dia bisa ngobati orang misalkan kayak gitu. Ini kan maksud dan tujuan yang sebetulnya bukan kepada Allah nantinya. Nah. Kemudian faqad qala ba'dul arifin rahimahumullahu taala man dzakarallah bil ghaflah a'radallahu anhu. Barang siapa yang berusaha dia lalai. Dia zikir cuma lalai. Dia istighosah cuman hatinya tidak kepada Allah. Maksud dan tujuan dari ghaflah dari zikir yang dia baca, istighosah, tahlil yang dia baca itu bukan ditujukan kepada Allah, tapi seperti apa ya, rutinitas gitu. Rutinitas pokoknya kalau aku gak teko tahlilan tidak enak. Kalau saya tidak datang tahlil sungkan. Kalau maksud dan tujuan seperti itu kan karena makhluk nantinya. Maksud dan tujuan karena sungkan sama orang, hingga dia datang ke acara-acara baik seperti itu dan manfaat itu tadi, maka dia tidak akan mendapatkan dari Allah. Kenapa? Karena Allah akan berpaling pada dia. Karena maksud dan tujuannya kan bukan kepada Allah, maka Allah berpaling. Nah ini bagi orang-orang awam.
Ammal khawas fa innahum yaltazimuna niyya fi kulli syai'in hatta fil mubahat. Nah, orang-orang yang khusus, orang-orang yang minal aulia, seperti yang sering kita dengar manakibnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Mereka selalu berusaha untuk memaksudkan setiap apa yang mereka lakukan itu kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Bahkan fil mubahat. Fa bi ihdharihim niyyah mubahat tasiru min al-a'mal allati yarjuna fiha al-ajr. Kalabs thawb misalan. Jadi perkara mubah pun dia maksud dan tujuannya itu taqarruban ilallah, mubah. Seperti apa namanya? Ini seperti makan. Makan niatnya taqarruban ilallah. Maka dia akan mendapatkan manfaat. Saya supaya tidak ngantukan, supaya bisa giat semangat ibadahnya, supaya sergap ngaji ini, ya, maka saya tak makan supaya gak keluwen, supaya gizi saya terjamin atau tercukupi, biar bisa semangat dalam beribadah. Ini taqarruban ilallah. Atau dia memakai pakaian dan dia berusaha memperindah pakaian dia dengan imtithal amr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Ya, dan juga amal innallaha, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Jadi memperindah pakaiannya, penampilannya, semuanya itu karena Allah dan karena Rasul. Bukan karena supaya dipandang sama orang. Enggak. Tapi supaya Allah ini jamal, yuhibbul jamal. Allah thayyibun, Allah maha indah, Allah maha baik, maha sempurna, dan Allah menyukai kesempurnaan. Dalam arti kesempurnaan yang sebatas kemampuan kita untuk melakukan kesempurnaan itu sebagai manusia. Bukan kesempurnaan yang maha sempurna begitu, ya tidak mungkin. Dalam arti kita berhias yang sesuai dengan syariat, ya, berpenampilan yang sesuai dengan syar'i, dengan maksud dan tujuan untuk memperindah diri kita karena Allah dan Rasulnya, bukan memperindah diri kita di hadapan makhluk atau menjadi daya tarik dari makhluk, bukan. Bahkan Imam Syafi'i kan mengatakan kalau di dalam di badan kita yang bersih maka terdapat jiwa yang bersih atau akal yang cemerlang, dengan menjaga bau badan, mandinya teratur, bukan karena makhluk, tapi ya karena ini merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya untuk menjaga kebersihan. Nah, maka dia melakukan seperti itu, maka dia mendapatkan keutamaan dan mendapatkan pahala dengan apa yang dia lakukan tadi. Para istri berhias nawaitunya untuk suami, berpahala, berpahala. Begitu juga suami memperindah penampilannya di rumah untuk istri, berpahala juga. Atau ada seorang dai atau ulama yang dia berpakaian ulama karena untuk dakwah, berpahala juga. Nah, karena kan umumnya orang itu, manusia itu kan melihat penampilan toh. Padahal Imam Ali kan sudah mengatakan, unzur magal wala tanzur man gal. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berkata. Ya kan? Cuman kita sebagai manusia ini punya kebiasaan ngelihat sopo sih ngomong. Siapa yang bicara? Ketika kita lihat ada orang yang berpenampilan bukan ulama atau bukan santri berbicara, maka kita sejak awal pembicaraan sudah menutup telinga. Bukan kita dengarkan apa sih bicaranya dia. Ada hikmah di situ apa tidak. Bahkan andai kata benar pun, maka kita akan susah mainnya. Kenapa? Karena itu tadi, keluar dari orang yang tidak berpenampilan
menurut kita layak untuk menyampaikan hikmah tadi. Padahal hikmah ini dari mana saja. Nah, bisa kita ambil hikmah ini dari mana aja. Kemudian dan juga ketika dia berhias atau berusaha berpenampilan yang bagus, menjaga dirinya, menjaga kebersihan diri dan sebagainya untuk mensyukuri nikmat. Karena Allah telah memberi atau telah menciptakan tubuhnya, menciptakan badannya, menciptakan jasadnya, menciptakan kemampuan dia dan lain sebagainya. Maka ini juga berpahala. Intinya banyak sekali pahala-pahala yang bisa kita peroleh gantung dengan maksud dan tujuan. Ya. Jadi amal mubah kalau diniati kita qurban ilallah maka kita akan mendapatkan pahala. Dan aulia-aulia mereka selalu berusaha di setiap langkah mereka, di setiap hari mereka melakukan apa saja itu semuanya ditujukan untuk taqarruban ilallah apapun. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mujahadah beliau selalu mengerjakan yang wajib dan sunnah dan mubahnya dijadikan sunnah dengan niat tadi. Mubahnya dijadikan sunnah. Dan beliau menghindar dari haram dan juga makruh. Kalau kita sebaliknya. Haram sering, makruh lebih sering lagi. Insyaallah. Nah, dan niat taqarruban ilallah ini tidak bisa di amaliyah haram ataupun makruh. Jadi kalau ada amalan makruh kita niat taqarruban ilallah enggak bisa. Atau amalan haram kita niat taqarruban ilallah juga enggak bisa. Jadi amalan-amalan mubah. Nah, menjadikannya ibadah. Amalan mubah menjadikan ibadah. Kemudian jadi ini keistimewaan dari umat Nabi kita Muhammad SAW adalah menjadikan niat itu berpahala. Niatul mu'min khair min amali. Dengan maksud dan tujuan kita taqarrub ilallah ini sudah berpahala, tapi tergantung perbuatannya apa. Karena ada orang-orang yang menganggap kalau perbuatan haram pun kalau diniati baik maka jadi baik, enggak. Perbuatan maksiat diniati taqarrub ilallah tidak mungkin. Seperti dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau orang itu melakukan perbuatan haram tapi niatnya taqarrub atau taat. Kayak apa? Mungkin nyolong tapi niatnya sedekah. Uang colongannya dipakai sedekah atau korupsi. Ya. Korupsi, uang korupsinya itu dipakai untuk sedekah. Maka dikatakan seperti dia mencuci kain atau sarung terkena najis dengan air kencing. Jadi sampai kiamat pun ya tidak bakal bersih. Nyuci najis tapi dengan air kencing, bukan dengan air suci, mensucikan, tapi dengan air najis. Bagaimana bisa suci? Sampai kiamat pun tidak bakal suci. Ya. Jadi amaliyah kita, kalau itu adalah amaliyah yang jelek, amaliyah maksiat, tapi maksud dan tujuannya baik, maka tidak ada manfaat, tetap mendapat dosanya. Tetap ada dosanya. Dan tidak ada manfaat sama sekali. Nah, ini moga-moga Allah SWT menjadikan kita bisa sempurna dalam niat, bisa sempurna dalam ibadah, dan moga-moga kita diberi oleh Allah SWT kedudukan di sisi Allah dan bisa bersama-sama nanti masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadini kutu salihah wa sallam salih. Kemana sana walid ma'lum hadat Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله بحق الفاتحة وأصل الفاتحة بركة الفاتحة كما إنك سمع وتب علينا إنك تتوب علينا اللهم صل على نبينا محمد والعافية وطول العمر في طاعتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.